Selamat sore Pak Noki, apa kabar? Selamat sore, Pak. Sehat Selamat sore, Pak? Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Iya, saya mendengar info dari Abah, dari Pak Ardia, dan teman-teman mentor lain yang dari UGD, dan juga Bu Mary mengenai kondisi Pak Noki sekarang, Pak. Boleh diceritakan mengenai apa dan bagaimana yang Pak Noki alami selama ini, dan bagaimana ketemu dengan kami, dan kemudian harapan tiba-tiba muncul, Pak. Menjadi sembuh, menjadi punya harapan terang bahwa dunia masih luas dan jelas. Ya, Pak. Bagaimana seharusnya akan dilakukan? Baik, silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, atas Ya, kesempatan yang diberikan pada saya. ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Noki Hermawan dari Bantul, Yogyakarta, Pak. Ya. Awal mula saya ikut gabung dengan Mobi itu sebenarnya dari rekomendasi paman saya. Oh, Paman saya itu kebetulan dia udah mulai Februari kemarin itu. dari Februari yang lalu sudah ikut Mobi, Pak? Iya, paman saya itu. Oh, paman. Terus rekomendasi saya. Ya. Kebetulan pas paman saya itu main ke bengkel saya, lihat kaki saya itu luka. Terus tanya, kakimu kok luka? Nggak sembuh-sembuh? Iya ya Om, buat dicek dulu gulanya berapa. Atau anu aja ikut ini tak kasih linknya Mobi nanti bisa sharing atau konsultasi dulu. Oh ya, itu sekitar bulan Juni, Pak. Akhir-akhir Juni itu. Juni. Nah, kebetulan sebelum itu kan kaki saya itu memang kena kayu. Saya nggak tahu kalau itu sampai lukanya dalam itu saya nggak tahu. Bulan Juni itu, Pak, ya? Bulan Juni kemarin. Bulan Juni. Ya. Sekitar akhir-akhir Juni lah. Saya bawa ke klinik dekat rumah. Itu sempat infeksi. Sempat bengkak karena kena air hujan. Dari klinik itu disarankan, Pak, ke puskesmas saja. Karena kalau Bapak punya BPJS, dimanfaatkan ke puskesmas. Oke, saya langsung ke puskesmas. Ternyata di puskesmas, pihak puskesmas juga nggak berani. Ini saya rujuk ke rumah sakit ya Pak ya, karena ada kemungkinan infeksinya udah sampai dalam. Oh iya, oke, saya terus ke rumah sakit. Ternyata di sana korek Pak lukanya Pak. Nah, lukanya yang pertama seperti yang sudah difoto itu Pak. Ya, baik, saya akan perlihatkan fotonya, Pak. Ini adalah sebentar foto dari Bapak. Seperti ini, Pak, ya? Ya, nah betul Pak, itu yang awalnya itu. Di 3 Juli. Iya, itu habis dikorek kemudian Bapak dapat kiriman NNS di tanggal 17 Juli, sudah mulai, Pak, ya? Itu sebelum tanggal 15, Pak. Sebelum tanggal 15. Iya, karena kan saya menghabiskan dulu antibiotiknya. Oh, Bapak diberikan antibiotik tapi tidak berarti apa-apa, Pak? Enggak ada pengaruhnya, Pak. Antibiotiknya cuma sedikit lah pengaruhnya. Oh, iya. Nah, itu ternyata ada serpian kayu, Pak, di dalamnya itu. Di dalam itu? Di dalamnya itu yang lubang. Ini lubang ini, luka ini terbentuk selama berapa lama, Pak? Dari sejak kapan itu mulainya, Pak? Hampir 3 minggu itu, Pak. 3 minggu, tidak bisa. 3 minggu, Pak. Ya. Dan itu nggak ada perubahan apa-apa. Jadi cuma lubang gitu aja. Lubang cuma saya itu kan bekas apa? Perbannya yang kotak-kotak itu. Iya. Diganti. Nah, setelah saya dapat kiriman dari Pak Ardia itu, saya konsultasi ke Mobi, disarankan sama Bu Nunu untuk nanti saya kirimkan datanya ke tim UGD. Terus itu dikasih kiriman NS itu, Pak. Iya. Itu mulai di tes. Yang kedua tanggal 28 itu udah lukanya udah mulai mengering. Nah, kebetulan pas tanggal 29 nggak sadar banget itu ke Garuk. Pas lagi itu. Pas lagi.
Tapi tetap saya tetes. Iya. Terus PMB juga ketat. Kebetulan PH juga kemarin sempat 7,3 itu 7,3. Iya, Pak. PH 7,3. Terus kemudian apa yang terjadi setelah digaruk itu kan muka muncul lagi, Pak? Apalagi? Itu tidak terasa sakit, Pak. Luka, walaupun ada luka seperti itu, kegaruk, tidak terasa sakit. Karena kan setelah saya spray dan tetes itu, lukanya ternyata cepat nutup, Pak. Dengan cairan NNS, Bapak mendapatkan kesembuhan lebih cepat dibanding SARS. Iya, Pak. Oke, baik. Saya akan perlihatkan gambar dari kejadian tanggal 3 Agustus sampai tanggal sebentar. Ya. Nah, ini setelah 3 Agustus. Ya, itu tanggal 3 Agustusnya. Ya, kemudian itu tetap saya tetes, saya spray, dan dengan bimbingan Pak Ardia, Pak Partono, dan Bu Nunu yang setiap hari WA menanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana kondisinya, saya kirim foto dan bimbingan cara netesnya seperti apa. Terus ini tanggal 10, Pak. Ini sudah mulai mengelupas sendiri. Dan kemudian tanggal 31 sudah kering sama sekali. Kering, Pak. Alhamdulillah sama bagus. Tidak ada rasa sakit, sudah tidak ada. Kering. Sudah enak. Sudah enak. Dan tanggal 3 ini pas melupas tanggal 10 ini juga sebenarnya sudah mulai enggak begitu sakit, Pak. Tanggal 10 ini. Oh, ya. Sudah enggak terasa sakit ini. Apa yang paling berkesan dari selama masuk mobil itu, Pak? Bimbingan mentoring, Pak. Bimbingan mentoring. Itu jelas, ya. Bapak selalu dibimbing setiap hari agar Bapak melakukan apa yang diminta. Betul, Pak. Sehingga bisa sembuh. Iya. Dan itu tidak ada kenal lelah, Pak, mentor-mentor itu membimbing saya. Memang mentor-mentor itu adalah dulu juga sama seperti Bapak, sakit juga, tetapi karena mereka tersembuhkan, mereka jadi punya niat baik bahwa jangan sampai penderitaan ini jatuh kepada orang banyak. Makanya kami selalu ingin berbagi dengan harapan jangan sampai orang lain sakit seperti yang dulu kita pernah alami, Pak. Tapi saya boleh mengerti, Pak. Bapak pernah mencari perbandingan bahwa oh iya ya, dengan cara pengobatan Mobi atau penyembuhan Mobi ini atau dengan cara-cara yang Bapak kenal, ada perbedaan. Apa yang mungkin Bapak bisa berikan komentar dan apa? Ada sih, Pak. Ya, apa, Pak? Nah, itu setelah saya disarankan kemarin sebelum ikut Mobi, sebelum masuk kan bulan Juli itu, Pak. Sebelumnya kan sempat saya tarik-tarik di internet itu penyembuhan ketosis, Pak, ya. Nah, itu saya baca semua, ternyata itu masuk logika, Pak. Dalam arti begini, kalau kita mengkonsumsi protein tinggi, itu mempercepat proses penyembuhan, regenerasi sel. Itu ternyata terbukti, Pak. Karena memang selama ini terus terang untuk karbo memang ya selama kemarin memang sering makan karbo sih, Pak. Tapi untuk yang saat ini memang udah hilang ini karbo dari tubuhnya. Bapak pernah mengetahui sebelumnya mengenai efek dari PMB yang menimbulkan ketosis yang menjadi kimia tubuh kita berubah dan tiba-tiba lebih tahan terhadap sakit, Pak. Bahkan mampu meregenerasi diri sendiri, Pak. Oh iya, Pak. Jelas itu sudah saya buktikan sendiri. Sebelum PMB itu bangun tidur pagi rasanya badan terasa berat. Tapi setelah PMB ini ketat, bangun tidur, badan ringan, tidak mudah capek, Pak. Benar. Itu sudah saya buktikan sendiri, Pak. Enak sekali PMB seperti itu, Pak. Apa imbauan Bapak? Yang ketat itu, Pak. Apa imbauan Bapak buat teman-teman belum masih harus berjuang, nih, Pak? Yang masih berjuang tetap semangat, perketat PMB,
jangan sampai cheating, Pak. Itu Jangan aja. cheating. Iya. Cheating itu penyakit yang sulit, Pak. Iya, Pak. Karbohidrat itu nyaman dan enak sekali, Pak. Betul, Pak. Baik, saya akan panggil orang-orang yang berjasa buat Bapak. Mungkin Bu Mary bisa bantu undang. Di sini ada Pak Ardia, ada Aba, ada Bu Siswanti, dan juga Pak Teguh. Kenapa saya harus undang bertiga keempatnya? Karena keempat ini orang-orang yang paling berjasa dalam terus terang ini adalah satu kelompok baru, grup baru, divisi baru di MOBI yang memang apa ya? Mereka bekerja dengan tanpa pamrih kepada orang-orang yang mengalami gangren. Di mana kami tidak punya unit khusus ini, tiba-tiba sekarang menjadi punya unit khusus itu. Mungkin Bu Siswanti, Bu Mary. Nanti silakan dibuka kameranya dan juga Abah. Dan juga Pak Teguh kalau ada. Pak Teguh nggak ada ya? Pak Teguh tidak hadir. Oh iya, ya baik. Mungkin Pak Ardia dulu, silakan Pak. Berikan komentarnya dan mungkin pendorong semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Noki. Akhirnya kita bisa ketemu Pak ya. Berkenalan kita. Selama ini hanya berkenalan dengan lukanya aja Pak. Nggak pernah tahu Bapak di mana. Tapi terus terang Pak Eko, ini jasa besar Ibu Nunu Pak. Bu Nunu. Beliau yang selalu menangani Pak Noki Pak. Kita berterima kasih dengan Bu Nunu Pak. Bu Nunu. Bu Nunu Pak harus Pak yang peran besar. Hebat nih Bu Nunu. Kami hanya pendamping aja Pak. Oh gitu. Jadi memang menarik kasus dari Pak Noki ini karena menariknya Pak kalau dilihat luka memang tuh luka khas diabetes Pak. Arti luka diabetes itu selalu dia mengebor ke dalam. Kalau luka-luka lain dia tuh melebar horizontal. Tapi kalau namanya luka diabetes itu dia membuat lubang gitu. Nah itu kadang-kadang orang suka lalai, dipikir kecil, lalai, tapi di dalamnya tuh sudah membesar. Itu satu. Kemudian yang kedua itu lingkungan kerja Pak Noki sendiri, di mana dia harus bekerja di lingkungan yang kalau menurut standar kesehatan mungkin kurang bagus gitu Pak, banyak oli karena di bengkel. Nah itu tantangan besar Pak. Makanya saya butuh bantuan itu Pak, mengingatkan Pak Noki karena lingkungan tempat dia beraktivitas itu tidak kondusif gitu Pak. Tapi dengan tidak mengurangi aktivitas beliau masih tetap bisa berkarya, alhamdulillah bisa cepat sembuh sekali Pak. Itu aja Pak. Bu Nunu yang berjasa Pak, bukan kita Pak. Bu Nunu komentarnya Bu. Wah. Selamat sore Pak Noki, selamat sore Pak Eko, Pak Ardia, Bapak Ibu mentor UGD yang luar biasa. Aduh, saya senang sekali Pak Eko ini ketemu Pak Noki nih Pak. Ya, terima kasih nih, selamat ya Pak Noki ya. Jadi Pak Noki ini patuh Pak kalau diminta untuk tidak cheating. Pak Noki ini tidak cheating Pak. Jadi cepat sekali sembuhnya. Iya. Cepat sekali sembuhnya. Belum 1 bulan ya dari tanggal 17 terus tanggal berapa itu sudah nutup sampai semua heran bahkan Abah loh. Ini kok cepat sekali Pak Noki. Tapi besoknya saya tanya, Pak Noki gimana kabar lukanya? Lukanya ternyata luka itu Pak, buka lagi. Saya bilang, loh kenapa hari ini kok bisa luka lagi? Katanya saya garuk. Jadi saya nggak lapor ke Pak Ardia waktu luka lagi tuh Pak. Soalnya kemarin sudah pada senang. Ini udah bagus ya, nutup ya Pak Noki ini belum. Tahu ngomel diomelin Bu ya. Iya. Nanti saya kena omel Abah sama Bu Siswanti nanti. Jadi saya nggak laporkan, saya diam aja. Saya simpan fotonya, baru Pak Noki gimana? Jadi saya juga baru lihat aja Pak Noki Pak. Tiap hari saya lihat lukanya, nanti saya nggak tahu wajahnya Pak. Tapi saya sangat senang mendampingi bapak-bapak ini karena perjuangannya dan saya hanya mendampingi saja Pak. Jadi saya tidak berjasa apa-apa. Ini Pak Noki memang usahanya betul-betul bertekad kuat untuk segera sembuh. Dan terbukti sekitar berapa Pak Noki? 44 hari kalau nggak salah ya, itu sudah. Hari. Ya, betul-betul kembali seperti semula. Namun
saran dari UGD, Bunda Siswanti, Pak Abah, Pak Ardia, Pak Teguh juga bahwa itu baru luarnya saja, belum dalamnya gitu ya. Jadi tetap harus berhati-hati. Hanya karena sudah sembuh, NNS dihentikan, Abah. Pak Noki kata ini saran dari Abah dan Pak Ardia untuk dihentikan dan NNS-nya bisa disimpan di dalam kulkas. Begitu Pak Eko. Terima kasih waktunya. Ya, makasih banyak Pak Noki. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan pada tim dari UGD dan Bu Nunuk. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih yang beribu-ribu besarnya kepada tim UGD, tim Mobi, Pak Eko khususnya selaku founder Mobi, Bu Nunuk yang tak kenal lelah selalu membantu saya, membimbing saya, Pak Ardia yang juga sudah selalu memberikan support dan semangatnya, juga Pak Partono dan teman-teman Mobi yang lain. Dan juga untuk rekan-rekan yang lain, sependeritaan saya, tetap semangat, kita tetap bisa sembuh. Salam sehat tanpa Bantul. Bantul di mana Pak Bantulnya? Bantulnya saya di dekat Pasar Bantul, Pak. Pasar Bantul? Iya. Kalau kemarin Pak Eko sempat ke Manding ya, Pak? Ya, saya ke Manding. Nah, itu arah ke barat, Pak. Ya. Karena sosialisasi anti diabetes, Pak. Iya. Ya, kemarin saya sebenarnya mau ikut gabung, tapi waktu gabung belum bisa ditinggal itu, Pak. Oh iya, nggak apa, Pak. Baik, terima kasih Pak Noki. Mudah-mudahan ini memberi penyemangat bagi banyak penderita lain. Terima kasih Pak Ardia, terima kasih Bu Nunuk. Terima kasih Bu Siswanti, Pak Teguh, dan juga terutama Abah yang menjadi filantropis yang memberikan dukungan Indonesia sehingga membantu banyak orang yang saat ini sedang menderita. Terima kasih banyak untuk upaya Anda semuanya sehingga banyak orang di sekitar kita sembuhkan. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi. Saya serahkan lagi ke